Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pelantikan kepala desa. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Kita ketahui bahwa tidak semua kepala desa yang mulai menjabat itu sejak pelantikan. Hal itu jika kita melihat beberapa aturan yang mengatur terkait pemerintah desa. Yang pertama, kita melihat dulu apa yang diamanatkan di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana ada mengamanatkan bahwa kepala desa itu akan menjabat selama 8 tahun sejak tanggal pelantikan. Hal itu ada disampaikan di pasal 39 ayat 1 itu. Ada dikatakan kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, yang artinya bahwa amanat pasal 39 di ayat 1 dalam Undang-Undang 3 Tahun 2024 itu hanya kepada kepala desa yang akan menjabat selama 8 tahun, di mana nanti dia akan mulai menjabat sejak dia dilantik. Nah, kepala desa yang menjabat selama 8 tahun itu karena telah melewati proses pemilihan kepala desa, baik dia secara serentak atau bergelombang. Berikutnya, kita juga mengenal ada yang namanya pemilihan kepala desa pergantian antar waktu, yang mana diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, di mana untuk kepala desa pergantian antar waktu juga akan memulai statusnya menjadi kepala desa terhitung sejak tanggal pelantikan, walaupun dia nantinya hanya melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa sebelumnya. Hal itu ada disampaikan di Permendagri 65 Tahun 2017 pada pasal 47A di ayat 3 ini. Ada dikatakan masa jabatan kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa untuk kepala desa hasil pemilihan pilkades serentak atau pergantian antar waktu, di mana nantinya calon kepala desa terpilihnya akan menjabat sebagai kepala desa sejak tanggal pelantikan. Berbeda dengan penjabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil, yang mana dia menjabat sebagai kepala desa itu bukan sejak tanggal pelantikan, tapi sejak tanggal penetapan oleh bupati atau wali kota. Hal itu ada disampaikan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang pertama, kita melihat dulu ketika ada kepala desa sebagaimana yang disampaikan pada pasal 55 ini. Jika kepala desa itu berhenti dan menyisakan jabatannya itu lebih dari 1 tahun, maka nantinya bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru. Di mana di sini tidak ada kita melihat bahwa penjabat kepala desa itu mulai melaksanakan tugasnya sejak pelantikan, tapi yang hanya kita lihat sejak diangkat oleh bupati atau wali kota. Berikutnya, jika kita melihat kembali masih di PP 43 pada pasal 56 ini, ada juga dikatakan dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti lebih dari 1 tahun,
nantinya bupati atau wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat kepala desa sampai terpilihnya kepala desa yang baru melalui hasil musyawarah desa. Di mana jika kita melihat kembali pasal 56 ini juga tidak ada penjabat kepala desa itu mulai melaksanakan tugas sebagai kepala desa sejak pelantikan, tapi amanatnya sejak diangkat oleh bupati atau wali kota yang mana pengangkatannya melalui surat keputusan. Berikutnya, apabila dalam suatu desa itu ada kepala desa yang habis masa jabatannya dan pemilihan kepala desa itu ada penundaan, maka sama seperti yang disampaikan di pasal 57 ayat 1 ini. Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya bupati atau wali kota mengangkat penjabat kepala desa. Yang mana bisa kita lihat di sini, penjabat kepala desa itu juga tidak diamanatkan menjabat sebagai kepala desa sejak pelantikan, tapi sejak diangkat bupati atau wali kota yang mana pengangkatannya yaitu melalui surat keputusan. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk penjabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa sampai dengan terpilihnya atau dilantiknya kepala desa hasil pemilihan, baik itu pilkada serentak atau pemilihan kepala desa pergantian antar waktu, maka yang bersangkutan itu tidak menjabat sebagai kepala desa sejak tanggal pelantikan, tapi sejak tanggal pengangkatannya yang tertuang dalam surat keputusan pengangkatannya yang ditandatangani oleh kepala daerah, baik itu bupati atau wali kota. Jadi itulah pembahasan kita terkait dengan pelantikan kepala desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.